Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-22. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 14-15 dan ayat 21 sampai dengan 23. Pada perikop ini dikisahkan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka datang dari pusat kota, dari pusat peradaban Bait Allah. Bait Allah menjadi tempat di mana aturan-aturan kesalehan, aturan-aturan kesucian ditegakkan. Mereka rupanya mendengar bahwa di sebelah utara di Galilea ada seorang guru yang bernama Yesus, dan dia mengajarkan banyak macam hal yang rupa-rupanya agak kontroversial. Tapi dia mempunyai banyak pengikut, dia mempunyai banyak murid, dan ini merisaukan hati orang-orang di Yerusalem yang memegang hukum yang harusnya menegakkan aturan. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil, pada waktu itu ada begitu banyak ritual yang harus dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi. Adat istiadat sehari-hari, praktek-praktek yang merupakan kewajiban untuk menjaga kesucian, seperti misalnya mencuci tangan sebelum makan. Kemudian ritual yang wajib dilakukan imam di Bait Allah supaya doanya layak di hadapan Allah. Bagaimana orang harus makan dengan tangan yang tidak najis. Ini halal tidak halal pada zaman itu diterapkan dengan sangat ketat. Mereka pun kemudian bereaksi terhadap apa yang dibuat oleh Yesus. Nampaknya Yesus ini tidak mempraktekkan ritual dengan baik. Dia makan dengan tangan najis. Dia tidak peduli dengan kesucian diri, dan bahkan kemudian membiarkan pengikut-pengikutnya juga melakukan hal yang sama. Rupanya Yesus melakukan itu bukan tanpa sengaja. Dia sengaja melanggar. Karena bagi Yesus yang penting bukan ritualnya, yang penting bukan bagian luarnya. Yang lebih penting adalah dalam hati orang. Hidup beragama tidak bisa diukur, atau hidup beriman tidak bisa diukur hanya dengan taat kepada aturan-aturan liturgi, aturan-aturan halal dan haram. Tidak. Makanya sampai membuat 13 daftar yang berasal dari hati manusia, dan itu bisa membuatnya
tidak halal atau bisa membuat manusia menjadi najis. Apa itu 13? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Hal-hal itu berasal dari hati, dan itu yang menajiskan. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa makanan apapun itu tidak bisa membuat manusia menjadi najis. Semua makanan itu halal. Makanan tidak bisa membuat manusia berdosa. Nah, mungkin kalau makannya berlebihan sehingga justru kemudian merusak diri orang itu sendiri, nah disitulah kesalahannya. Makan yang berlebihan justru kemudian merusak dirinya sendiri. Tapi dari segi yang dimakan, bagi Yesus tidak ada yang membuat najis. Karena yang dimakan itu akhirnya akan dibuang keluar ke jamban. Sedangkan yang membuat najis adalah yang berasal dari hati manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memamerkan kesalehan lahiriah atau ritual saja. Semua yang nampak di luar harus didasarkan pada motivasi dalam hati. Kalau motivasi dalam hatinya benar, motivasinya baik, ada ketulusan, ada kejujuran, maka sudah bisa dipastikan kita juga akan dibenarkan. Tapi kita tidak dibenarkan hanya karena masalah makanan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita semua pada hari ini diingatkan. Kalau minggu yang lalu atau minggu-minggu yang lalu kita disadarkan akan peran Kristus yang menjamin kehidupan abadi bagi kita. Hari ini kita diajak untuk melihat peran diri kita sendiri, peran kita masing-masing. Jalannya jaminan sudah pasti, tapi apakah hati kita siap untuk mengikuti Yesus? Semoga jalan yang ditawarkan oleh Yesus membuat kita menjadi manusia-manusia yang semakin menampakkan kemuliaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.